Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia. Selamat malam saya ucapkan kepada sahabat layar negeri yang telah hadir di ruang Zoom meeting. Dan senang sekali saya Armalina dapat menemani Bapak Ibu semua untuk 1,5 jam ke depan dalam webinar implementasi kurikulum Merdeka. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas. Yang kita hormati Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah SPD, dan juga Ketua Komunitas Layar Negeri, Ibu Rosmainar SPDI, selaku keynote speaker malam ini. Serta yang sama-sama kita banggakan, serta sangat hormati, Bapak Taufik Bambang, IP SPD, MPD, selaku narasumber kita malam ini. Selanjutnya, sapaan hangat kami tunjukkan kepada semua sahabat layar negeri yang telah hadir di webinar ini. Senang sekali melihat antusiasme dan juga semangat dari sahabat semua. Acara kita mulai. Bapak dan Ibu sahabat layar negeri, adapun susunan acara kita malam hari ini adalah kata sambutan dari Ketua Komunitas Layar Negeri, Ibu Rosmainar SPDI, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah SPD. Selanjutnya penyampaian materi webinar implementasi kurikulum Merdeka oleh Bapak Taufik Bambang, IP SPD, MPD. Dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Terima kasih atas antusias sahabat layar negeri dalam webinar malam ini. Semoga para sahabat semua tetap dapat hadir selama webinar ini berlangsung hingga akhir acara. Saya ingin mengingatkan kepada sahabat layar negeri semua agar dapat aktif dalam webinar ini dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengangkat lambang raise hand pada tombol Zoom ketika ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan kepada sahabat layar negeri semuanya agar dapat meng-unmute tombol audio selama webinar ini berlangsung. Bapak dan Ibu layar negeri, mari kita masuk pada acara pertama, yaitu sepatah dua kata dari keynote speaker kita, Ibu Rosmainar, Ketua Komunitas Layar Negeri SDN 146 Pekanbaru. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Bu Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, sahabat layar negeri. Salam dan bahagia. Rasanya sahabat-sahabat semua, Bapak dan Ibu guru hebat, kita sudah saling mengenal rasanya. Cuman beberapa orang mungkin di antara Bapak Ibu guru yang belum kenal. Tapi baiklah, saya coba memperkenalkan itu. Tadi sudah juga diperkenalkan oleh nama saya Rosmainar. Saya guru salah seorang SDN pendidikan agama Islam. Saat ini saya sebagai Ketua Komunitas Praktisi Layar Negeri SDN 146 Pekanbaru. Komunitas ini dibentuk belum begitu lama, lebih kurang 2 tahun, belum sampai 1 tahun lebih. Namun kami komunitas berusaha untuk menyusun program-program dan melaksanakan program-program yang kami susun untuk pengembangan ibu guru yang ada
pada anggota komunitas praktisi layar negeri SDN 146 Pekanbaru. Kemudian saat ini kami mengembangkan diri juga dan mendaftar DFM atas kerjasamanya, kerjasama seluruh guru komunitas layar praktisi, sehingga berhasil dan ada 3 pengurus dari komunitas praktisi ini yang lulus pada PMN tersebut. Tujuan kami di sini yaitu untuk memberi semacam pengembangan diri kepada Bapak Ibu guru yang saat ini menurut kami hebat, karena dengan sendirinya keinginan yang kuat dan semangatnya untuk menambah pengetahuan baru, apalagi yang saat ini sedang hangat-hangatnya mengenai kurikulum Merdeka yang sudah mulai kita terapkan pada tahun ajaran baru ini. Dan pada malam ini pun kita melaksanakan webinar ini, dan webinar ini adalah webinar pertama yang dilaksanakan oleh komunitas praktisi layar negeri SDN 146 Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan oleh narasumber kita mengenai implementasi kurikulum Merdeka ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian tetap semangat Bapak Ibu, walaupun ini sesuatu hal yang baru bagi kita, dengan keinginan kita yang kuat, tentu kita akan mendapat. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Demikian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Terima kasih kepada Ibu Rosmainar yang telah menjabarkan tujuan kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah, SPD. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk sahabat layar negeri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arofah, SPD. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Sekolah, Lintas Timur, kilometer 16, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sekolah kami mempunyai siswa sekitar 430 siswa, kemudian 20 orang guru. Insya Allah, ya, kedepannya kami akan berusaha untuk saling kolaborasi, saling support antara kepala sekolah, guru. Alhamdulillah di sekolah kami mempunyai 1 GP yang memang berkompeten, ya, itu GP Guru Penggerak Angkatan 1, yaitu Ibu Armalina, dan CGP Calon Guru Penggerak Ibu Rosmainar, yaitu Angkatan ke-4, dan yang terbaru ini adalah CGP dari Ibu Karmila. Mudah-mudahan segera menyusul ya Ibu Karmila. Harapan saya sebagai kepala sekolah di SDN 146 Pekanbaru yang mempunyai komunitas komunitas praktisi layar negeri SDN 146 Pekanbaru. Tetap ikuti ya komunitas kami yang insya Allah kami akan selalu melakukan yang terbaik. Ya, kami juga mempunyai Facebook ya, Facebook SDN 146 Pekanbaru juga. Tolong juga diikuti karena di situ kita mengekspos yaitu tentang kejadian atau kegiatan yang ada di SDN 146 Pekanbaru. Dan kami juga siap untuk melakukan diskusi ya
tentang program-program yang akan datang dan program-program yang sudah ada. Demikianlah yang sedikit dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Arofa, Kepala Sekolah SD kami yang luar biasa, yang sangat support sekali terhadap guru-gurunya, yang telah juga menjabarkan secara singkat mengenai keadaan sekolah. Selanjutnya kita masuki acara utama kita, yaitu pemaparan materi oleh Bapak narasumber hebat kita, Bapak Taufik Bambang, IP, SPD, MPD. Sekilas saya ingin membacakan segudang prestasi beliau. Boleh ya Pak, izin ya? Ini harus harus memaparkan ini. Saya senang sekali kalau memaparkan prestasi beliau ini. Jadi beliau ini merupakan Widya Prada Ahli BEP MP Provinsi Riau. Beliau ini juga Widya Prada Pelatih Ahli, Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, Fasilitator Nasional Sistem Penjamin Mutu Internal pada tahun 2016 sampai sekarang. Beliau juga merupakan asesor bakal calon kepala sekolah tahun 2016 juga sampai sekarang nih, Masya Allah ya. Tahun 2019 beliau menjabat sebagai asesor BAN SM Provinsi Riau. Nah, beliau juga master trainer calon kepala sekolah pada tahun 2016 sampai sekarang. Fasilitator guru penggerak angkatan pertama. Nah, beliau ini adalah fasilitator hebat saya ini ya di tahun 2020. Beliaulah membimbing saya ini menjadi guru penggerak. Dan saat ini beliau menjadi pelatih ahli sekolah penggerak angkatan pertama. Nah, sahabat layar negeri, itu tuh deretan pengalaman serta prestasi beliau yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kita merasa bangga beliau berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan kepada Bapak Taufik Bambang, IP, SPD, MPD, untuk memaparkan materi webinar malam ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Jadi agak lebay gitu ya. Aduh, ini gawat ini. Kalau memang tidak seperti iklannya, filmnya agak gawat juga nanti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua, ya, Ketua Komunitas Layar Negeri, Ibu Rosmainar, yang sudah berkesempatan hadir, yang sudah mengundang kita semua. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati juga, Ibu Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofa, yang sudah menajah kegiatan ini bersama Ibu Armalina dan kawan-kawan lainnya. Juga yang sangat saya banggakan adalah kawan-kawan guru penggerak maupun calon guru penggerak, pembimbing, dan guru-guru hebat lainnya. Alhamdulillah. Kita sudah dipertemukan di Zoom meeting ini dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu pun. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat juga, nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan masih bisa kita reguk di hari ini. Kemudian juga salawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak guru-guru hebat yang insya Allah berbahagia, adalah suatu kehormatan untuk tampil di depan ibu bapak semua. Cuma saya ragu harus mulai dari mana. Pesannya Pak Anggi, bagaimana kalau dimulai dari slide? Seperti itu. Ya, bolehkah saya membuka slide-nya biar bicaranya tidak ngawur ngaco kemana-mana? Boleh ya? Silakan Bapak, Oke, silakan. siap. Luar biasa. Silakan Pak. Jangan ganggu saya Pak Anggi. Jaringan. Sebentar. Sudah terlihat apa belum? Belum ya? Belum. Ya, belum saya pasang soalnya. Tuh mana dia nih?
Nah, sudah kelihatan kan? Sudah. Nah, sudah Pak. Baik, kita akan bicara soal yang katakanlah berat tidak berat. Katakan tidak berat, memang berat. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk membantu pemulihan pembelajaran. Gitu ya. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak guru-guru hebat sudah banyak mengikuti serial webinar, mengikuti berbagai kegiatan tentang implementasi kurikulum. Tapi saya yakin dan percaya masih banyak yang haus akan ini. Nah, betul kan? Jadi kalau menurut saya yang dibutuhkan guru itu bukanlah undang-undang, bukan teori, bukan undang-undang, tapi bagaimana besok bisa ngajar. Begitu kan, Bu Lina? Benar sekali Pak, itu yang kami butuhkan malam ini. Undang-undang nggak perlu, tapi yang perlu itu bagaimana besok bisa ngajar, bagaimana bisa tampil di performnya lebih bagus di depan kelas, dan bagaimana siswa kita itu bisa lebih paham. Itu yang dibutuhkan. Malam ini kita akan coba, mungkin sebagian besar sudah tahu ya, tapi nggak ada salahnya kita ulang. Seperti kata pepatah, lancar kaji karena apa diulang ya. Diulang. Ya seperti itulah. Ya. Jadi hari ini kita akan coba memaparkan bagaimana cara menganalisis tujuan pembelajarannya, kemudian juga sampai ke membuat modul. Yang penting besok Bapak Ibu tidak bingung lagi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Memang sekarang di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada semua. Tapi di beberapa kesempatan saya tetap mengulangi, platform Merdeka Mengajar itu ibaratkan baju. Tahu kan baju? Baju ukurannya sama semua. Kita dikasih baju, besok harus pakai baju, tapi ukurannya XXXL. Repot kan? Kalau ukurannya XXXL, mungkin sama Pak Anggi itu muat, cuma tidak pas. Seperti orang-orangan di tengah sawah jadinya. Karena terlalu lebar. Tidak dengar? Oke. Yang lain macam mana? Dengar enggak? Jaringan kayaknya. Dengar. Jelas, Pak. Jelas Pak. Dengar, sangat jelas. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi seperti itu tadi logikanya. Kita diberikan baju yang harus kita pakai tapi ukurannya sama semua. Bagaimana mungkin kita bisa tampil indah, cantik, cakep seandainya baju itu tidak pas di badan kita. Nah, bagaimana caranya supaya pas? Tentu kita harus pandai dulu untuk bisa dulu untuk apa istilahnya mengguntingnya, mempercantiknya sehingga enak dipakai, indah dipandang. Nah, seperti itu juga lah hakikat dari kurikulum Merdeka tersebut. Ada Pak Ruby Ayunas ya dari Inhu kalau saya tidak salah. Selamat bergabung Pak Ruby. Nah, itu dah hakikat daripada platform Merdeka Mengajar. Memang sudah disediakan pemerintah, tapi tidak pas. Jadi oleh karena itu bagaimana supaya pas itu yang harus kita lakukan, itu yang harus dikuasai oleh guru. Ya, satu hal yang bikin aneh ya. Kalau dulu di masa kurikulum 2013 kita membuat RPP, menyusun RPP yang kita ambil dari internet ada pandangan sinis. Ya dah. Oh, RPP internet. Oh, berbau Google. Aneh gitu loh. Tapi sekarang malah lebih aneh. Disediakan suatu tempat, suatu platform tempat kita download sepuasnya. Nah, aneh kan? Jadi walaupun begitu, jangan sampai kemudahan ini membuat kekritisan, kemudian juga pola pikir kita jadi lemah. Gitu ya. Jadi tetap pakai itu, kemudian modifikasi sesuai kebutuhan kita. Nah, kita mulai dari sini nih. Kita mulai dari sini. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu 15 tahun ke belakang ini kondisi pembelajaran kita itu sangat memprihatinkan. Dari hasil telaah ataupun penelitian yang dilakukan oleh PISA, suatu lembaga dunia yang boleh dikatakan konsen terhadap pendidikan, melihat perbandingan literasi numerasi siswa di dunia dari 176 negara, kita masih di bawah. Nomor 6, nomor 7 di bawah dalam 15 tahun ini. Nah, padahal literasi dan numerasi tersebut merupakan fondasi dasar yang memang harus dikuasai oleh siswa. Kita tidak pernah lepas dari posisi yang saya sebutkan tadi.
Bisa minta tolong di ya. Nah, sudah. Sudah dimutkan ya. Sebenarnya dosa juga kita. Orang ngaji kita. Kita mute-kan ini cuman ada Bapak ya. Tadi sampai di mana? Sampai PISA ya. Hasil PISA menunjukkan Indonesia berada di 6 besar di bawah. Nah, anehnya sampel dari penelitian tersebut adalah siswa-siswa dari kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, apalagi kota besar, itulah siswa yang mengikuti ujian atau sampel ujian dari PISA. Kita tetap di bawah. Nah, apalagi kalau ujian ataupun soal-soal yang diberikan PISA tersebut di bawah Pekanbaru, bagaimana hasilnya? Bayangkan saja. Itu yang terjadi pada AKM kita, asesmen kompetisi minimum. Tahu pada asesmen nasional. Tak percaya silakan buka rapor pendidikan masing-masing. Insya Allah Bapak Ibu akan menemukan itu literasi numerasi kita masih di bawah standar. Ya kan? Masih di bawah standar. Perlu bimbingan khusus itu rata-rata, itu buktikan. Nah, apa buktinya? Apa buktinya bahwa kita masih dalam posisi yang literasi numerasi yang memprihatinkan? Satu lagi. Kalau Bapak Ibu jujur ketika ditanya mana yang paling susah mengerjakan soal matematika biasa ataukah matematika berbentuk soal cerita? Pasti jawabannya adalah soal cerita. Kenapa seperti itu? Kita tidak dibiasakan untuk mematematikakan hidup. Kita dibiasakan menyelesaikan soal-soal persamaan saja. Tak paham kita. Rumus-rumus kita hafal tapi tak paham, tak tentu gunanya. Buat apa? Itu sering kita lakukan. Biarlah sekarang ini kita belajar persegi 4 saja, tapi jelas ini untuk apa? Untuk pengubinaan, untuk membuat rumah segala macam. Daripada sinus tangen kotangen tapi tidak ngerti apa gunanya. Ya kan? Iya, jujur aja. Sinus tangen kotangen buat apa kita pelajari? Boleh dipelajari tapi harus tahu kita manfaatnya itu apa dalam kehidupan ini. Nah, itu contoh yang sederhana, ya. Dan masih banyak lagi sehingga ketika matematika itu dibutuhkan bagaimana mengaplikasikannya kita tidak bisa. Itulah yang terjadi sama anak-anak kita. Bukan cuma itu, dalam hal literasi, beri sajalah anak-anak kita itu 1 atau setengah halaman bacaan, tanya kesimpulannya apa sama dia, bingung, tak tahu jawab apa. Kemudian juga di kelas kita lihat, kelas 6 mungkin di SD ya, masih ada siswa yang ngeja-ngeja. Bagaimana mungkin kita bisa melanjutkan pembelajaran kalau dia belum bisa baca? Literasinya kena. Nah, itu yang terjadi. Hal-hal seperti itu yang terjadi saat ini. Masih banyak kesenjangan ataupun hal-hal yang memperburuk keadaan sehingga posisi kita, mutu pendidikan kita itu masih di bawah. Hal ini diperparah dengan datangnya corona. 1 tahun, 2 tahun kita tak jumpa sama anak sehingga waktu itu lahirlah lulusan corona. Alumni corona yang ujian lulus tanpa ujian, itu yang terjadi. Kemudian juga kita waktu corona tersebut karena selalu dituntut untuk mencapai KD, memberikan tugas banyak-banyaknya kepada anak karena tatap muka jarang, KD harus tercapai, tugas yang merupakan solusi bagi kita. Nah, anehnya tugas yang kita berikan walaupun puluhan jumlahnya anak bisa jawab. Ya iya, yang ngerjakan bukan dia. Mak, bapak, nenek, kakek, saudara, sampai Google yang ngerjain, makanya nilai tinggi. Tapi apakah Bapak Ibu tahu apakah memang itu isi kepala dari anak-anak kita? Jauh panggang daripada itu. Ya, bukan hanya itu. Selama corona, 2 tahun selama corona, jumpa jarang, interaksi jarang, tapi anehnya kalau kita lihat sekarang, itu bully di sekolah meningkat. Coba perhatikan, kalau dulu kita ke sekolah, anak-anak masih mau cium tangan. Mau kemana Pak, mau apa Pak, kita dilayani. Tapi sekarang, jangankan kita sebagai tamu, gurunya aja dicuekin. Halo Njir, itu biasa sekarang ini. Bongak kau, itu biasa. Nggak ada masalah sama anak-anak. Padahal itu adalah bentuk bully. Bully bukan cuma bully fisik. Ya, verbal juga bully. Nah, itu yang terjadi. Sudah mutu pendidikan menurun, ditambah lagi akhlak anak-anak. Nah, dari hal-hal seperti itulah, ya,
pemerintah mencoba untuk mencari jalan keluarnya seperti apa untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya. Pada 2020, sebelum 2020, ya, sebelum 2020 atau di masa pra pandemi, kita murni melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum 2013. Nah, begitu datangnya pandemi 2020-2021, karena jarang tatap muka, pemerintah memberikan opsi 2 kurikulum buat kita. Untuk sekolah yang siap dengan kurikulum 2013 dalam pembelajarannya silakan dipakai 2013. Kalau tidak siap, beralihlah ke kurikulum darurat. Itu yang terjadi 2020-2021. Apa beda antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat? Bedanya adalah kurikulum darurat ini merupakan esensi dari kurikulum 2013. Kurikulum yang disederhanakan. Kalau misalnya, ini misal ya, di kurikulum 2013 ada 5 KD, tetapi dari 5 tersebut cuma 3 yang penting, yang 2 dibuang. Itulah yang dipakai pada masa kurikulum darurat. Jadi tidak semua KD diajarkan, yang penting-penting saja yang diajarkan. Itu 2020-2021. Kemudian 2021-2022, pemerintah tetap mencari jalan bagaimana ini supaya lebih bagus, lebih efektif. Lahirlah 3 kurikulum waktu itu. Kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe, paradigma baru. Kurikulum paradigma baru atau prototipe ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat. Kenapa disempurnakan? Karena waktu terjadinya pandemi, setelah pemerintah mengeluarkan 2 opsi kurikulum tadi, 2020-2021, pemerintah tidak puas begitu saja. Ditelitilah, diberikan survei, dilihat keefektifannya. Ternyata setelah diteliti, yang lebih efektif tersebut jika dibandingkan antara 2013 dan darurat, kurikulum darurat yang lebih efektif. Ya iya, kenapa tidak? Karena dia lebih sederhana. Nah, kemudian kurikulum yang sederhana tersebut disempurnakan sedemikian rupa sehingga lahirlah yang dikatakan kurikulum prototipe tadi. Itu 2021-2022. Nah, kurikulum prototipe yang merupakan cikal bakal dari kurikulum Merdeka tersebut diuji cobakan, diujikan kepada, kalau saya tidak salah, 1.500 sekolah penggerak se-Indonesia. Jadi 2021, rentang 2021-2022 ada 3 kurikulum di tanah air yang berlaku. 2 kurikulum dipakai secara bebas oleh seluruh sekolah di tanah air, silakan pilih ya, kurikulum darurat ataukah 2013, yaitu seluruh sekolah silakan dipilih. Jadi itu. Kemudian 1 kurikulum yaitu kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe khusus untuk sekolah penggerak saja. Nah, barulah karena dirasa sudah bagus, sudah mantap, 2022-2024 ditawarkanlah 3 opsi ini kepada sekolah. Sekolah boleh pakai kurikulum 2013, sekolah boleh pakai kurikulum darurat kalau masih mau bertahan, atau beralih kepada kurikulum Merdeka yang launching pada Februari 2022 ini. Begitu. Memang tidak ada paksaan untuk harus ke Merdeka. Tapi kalau kita lihat di lini masa yang seperti yang tertera di depan, 2024 adalah penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Yakinlah wahai saudaraku, 2024 seluruh sekolah di tanah air sudah ke kurikulum Merdeka. Kita bercermin dari pengalaman kita di tahun-tahun yang lalu, ketika peralihan antara KTSP ke 2013. Di sana waktu itu tidak ada paksaan. Yang mau bertahan di KTSP silakan, gitu imbauan pemerintah. Yang mau hijrah ke 13 boleh, tapi ujung-ujungnya apa? Semuanya hijrah dan diharuskan hijrah ke K13. Itu akan terjadi saya rasa di 2024. Ya kan? Nah, makanya kalau sekarang ada kesempatan hijrah, kenapa tidak? Iya, gitu. Jadi bagaimana cara menerapkan kurikulum tersebut? Ada 2 cara untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Pertama melalui sekolah penggerak, kedua melalui implementasi kurikulum mandiri. Apa bedanya? Bedanya cuma soal bantuan aja. Kalau sekolah penggerak dapat bantuan, banyak bantuannya. Kalau kita memberi bantuan malah. Kita yang akan memberikan, ya kalau mau yang lebih, berbuat lebih gitu. Dan di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum secara mandiri ini, ada 3 pilihan yang bisa diambil oleh sekolah. Pertama, sekolah setelah melakukan survei
ada 3 kemungkinan yang akan diperolehnya, yaitu nih. Nah, ini. Pilihan pertama mungkin sekolah akan menerapkan kurikulum yang dinamakan dengan mandiri belajar maksudnya. Mandiri belajar ini adalah sekolah tetap melaksanakan pembelajaran atau menerapkan kurikulum 2013, tetapi dengan mengadopsi beberapa bagian dari kurikulum mereka. Mungkin yang diadopsi itu adalah pembelajaran diferensiasinya, cara ngajarnya, proyek profil pelajar Pancasilanya, dan apa saja kira-kira yang memungkinkan untuk diadopsi oleh sekolah. Kalau menurut saya ini tanggung. Kenapa tanggung? Kita mau mandi. Ibarat kita mau mandi, ngapain pula lah harus cuci tangan segala macam. Banyak betul assalamualaikum langsung mandi aja. Ya, karena memang diharuskan mandi, kecuali kalau misalnya kita sebagai pengamatnya tidak masalah. Dan pilihan kedua adalah mandiri berubah. Mandiri berubah ini sekolah menerapkan kurikulum, tetapi dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Di mana perangkat ajar itu ada di platform Merdeka Mengajar. Makanya semalam itu kita digesa supaya bisa menuntaskan, bisa menyelesaikan sampai aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Logikanya gini, kita sudah masuki tahun ajaran baru. Dan ternyata setelah dideteksi dari platform, belum banyak yang belajar. Nah, bagaimana caranya? Ya diharuskan dia untuk buka platform Merdeka Mengajar dengan harapan belajar. Cuma kadang-kadang kawan salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Kita diharuskan mengerjakan semua soal, semua tugas di sana dengan harapan belajar, kan seperti itu. Tapi kawan malah lebih cerdas dari itu. Dia cari jawabannya di Google. Cari jawabannya di Google, di YouTube, diisi jawabannya, sampai aksi nyata apa yang didapat. Coba ya. Kok tahu, Pak? Ya iya, kita sama-sama pemain. Saya polisinya, Pak Anggi adalah apanya. Gitu. Jadi tidak matang, makanya tidak matang. Padahal dengan platform tersebut kalau kita serius, itu sedikit banyak akan bisa membantu kita. Nah, yang ketiga apa? Mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi ini boleh dikatakan sekolah yang sudah siap menerapkan kurikulum dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, itu dia. Saya kembali ke slide yang tadi dulu ya. Nah, sampai di sini. Ini sudah kita bicarakan tadi, ada 3 pilihan kurikulum yang saat ini sedang kita coba terapkan. Terus, kenapa di mana-mana begitu getol menyuarakan kurikulum Merdeka? Apa sih keunggulannya? Keunggulannya ya ada berapa? Ada 3 kalau saya tidak salah. Yang pertama, keunggulan kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dan mendalam. Ya iya, lebih sederhana karena dasarnya dari kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang disederhanakan dari K13, yang esensial saja, yang penting-penting saja. Itulah dia, boleh dikatakan lebih sederhana. Mendalamnya kenapa? Karena yang sederhana tersebut disempurnakan supaya lebih bisa diterapkan di tempat kita. Makanya dikatakan lebih sederhana dan lebih mendalam. Lebih merdeka. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai seperti saudara saya, mentang-mentang lebih merdeka, anak dikasih bola, ditinggal. Kan lebih merdeka, Pak. Guru olahraga. Jangan seperti itu. Ini anak dikasih bola, suruh anak main bola, gurunya hilang. Jangan. Atau malas masuk, kasih buku catatan sama anak, suruh anak nulis papan tulis. Kan merdeka. Jangan, bukan seperti itu merdekanya. Merdekanya adalah bagaimana kita lebih merdeka dengan cara ngajarnya, lebih lebih memperhatikan siswanya dalam memberikan pembelajaran, siswanya juga lebih merdeka dalam menerima pembelajaran. Begitu. Jadi jangan salah kaprah. Ini teman-teman merdeka sekarang apapun alasannya merdeka, kan merdeka, Pak. Parah. Kemudian juga kalau di SMA itu sekarang tidak ada lagi peminatan, tidak ada lagi A1, A2 yang istilahnya mengkasta-kastakan. Kalau dulu kan bagaimanapun juga yang IPA itu merasa lebih dibandingkan yang IPS, yang sosial seperti itu. Kalau sekarang itu tidak ada lagi. Nah, ada badai itu, ada badai di
Nah, seperti itu tidak ada lagi. Kalau misalnya siswa ingin jadi dokter misalnya, mereka dipersilakan ngambil mata pelajaran yang bisa menunjang cita-cita mereka ke fakultas kedokteran. Kalau ingin jadi teknik sipil atau insinyur, ada beberapa mata pelajaran yang harus diambil. Jadi artinya sekolah nanti menyediakan beberapa mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti halnya waktu kita kuliah dulu, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah di jurusan, ada mata kuliah dasar umum segala macam. Nah, seperti itu. Jadi diberikan kebebasan seperti itu. Nah, kemudian juga kalau di SD kita lihat SBDP misalnya. SBDP itu kan ada seni tari, seni musik, seni apalagi itu, seni suara, teater dan lain sebagainya. Misalnya ada 3 kelas paralel. 4A, 4B, 4C atau 1A, 1B, 1C. Kalau misalnya guru ini punya kemampuan untuk membuka misalnya seni suara, mampu seni tari guru B, mampu seni teater guru C, silakan dibuka. Anak bebas mau milih yang mana. Anak A bisa pilih B, anak B bisa pilih A dan lain sebagainya. Itu boleh, merdeka di situ. Minimal 1 saja, walaupun tak bisa apa, ya sudah 1 aja, nggak apa-apa. Seperti apa ya? Seperti biasa, nggak masalah. Nah, di situ merdekanya. Terus juga sekolah memiliki wewenang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Nah, di situ lebih merdeka. Yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Nah, ini yang di depan ini Bapak Ibu adalah kesimpulan kira-kira bedanya apa antara 2013 dan kurikulum merdeka. Kita lihat sebelah kiri. KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar. KI1, KI2, KI3, KI4 ya. Hablum minallah, hablum minannas, hablum KI1 ya, KI2, KI3 pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. KI1, KI2, KI3, KI4 digabungkan jadi satu kalimat, lahirlah capaian pembelajaran, sama-sama ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di K13 itu dipisah pengetahuan, sikap dan keterampilan. Tetapi di kurikulum merdeka dijadikan satu. Itulah capaian pembelajaran. Jadi sama kedudukannya. Bedanya apa? Bedanya KI1, KI2, KI3 dan lain sebagainya itu banyak. Sementara di capaian pembelajaran yang esensial saja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di capaian pembelajaran, kadang tidak semua materi yang ada di kurtilas ada di situ. Ya iya, yang kurang penting dibuang. Kemudian juga di kurikulum merdeka, IPA, IPS seperti Bapak Ibu ketahui sudah digabungkan jadi satu. Mulai diajarkan di kelas 3, tetapi boleh diajarkan mulai dari kelas 1. Wajibnya di kelas 3. Apa buktinya boleh diajarkan dari kelas 1? Capaian pembelajaran IPAS dari kelas 1 sudah ada. Nah, buat apa diciptakan kalau tidak untuk dilaksanakan? Nah, gitu. Kadang ada juga yang nanya, ini Pak gimana nih, sudah terlanjur beli buku ini. Tapi katanya baru di kelas 3 diajarkannya, nggak masalah. Kalau memang dia rasa perlu, sanggup, silakan dari kelas 1. Tak apa. Itu ya, IPA IPS. Kenapa IPAS itu jadi digabungkan jadi satu? IPAS itu digabungkan jadi satu karena di mana ada IPA, IPA di situ ada IPS. Coba perhatikan contoh yang paling sederhana, angin. Angin itu apa definisinya? Angin, udara yang bergerak. Itu adalah IPA. Udara bergerak dari mana? IPS. Misalnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu sudah IPS. Nah, jadi itulah kenapa dasarnya IPA IPS digabungkan, karena untuk anak SD itu tidak perlu yang terlalu ribet, yang konsep-konsep dasarnya saja yang diberikan. Nah, itulah dia ya. Kemudian penilaian. Pada K13 penilaian itu dibagi-bagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Sementara di kurikulum merdeka dijadikan satu seperti KTS. Ya, bisa saja seperti itu karena secara tidak langsung, secara tidak disadari Bapak Ibu sebenarnya dalam menciptakan membuat suatu tujuan pembelajaran, semua pengetahuan, sikap, keterampilan dan lain sebagainya sudah ada dalam satu tujuan pembelajaran walaupun itu di K13. Coba lihat. Tidak percaya coba lihat sekarang satu tujuan pembelajaran di K13. Di situ biasanya sudah ada sikap dalam satu kalimat. Siswa mampu bla 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 bla. Coba lihat. Biasanya ada sikap, pengetahuan, keterampilan di dalam satu kalimat. Nah, kalau misalnya dalam kalimat itu sudah ada, ngapain pula harus dipisah-pisahkan?
Kalau tidak percaya coba lihat di buku-buku yang ada, itu sudah bisa jadi satu. Makanya di kurikulum baru ini semuanya digabungkan, ya sekali nilai saja. Kemudian kalau di Kurtilas ada kelas 1, 2, 3 sampai 12. Kalau sekarang pengelompokannya bukan per kelas tapi per fase. SD itu ada fase A, fase B, fase C. Fase A itu kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3, 4, fase C adalah 5, 6. Pembagian fase tersebut berdasarkan kepada fase perkembangan anak. Anak SD itu cenderung lebih berpikirnya lebih ke konkret. Susah di abstrak. Coba lihat anak-anak kita. Itu kita tanya 3 tambah 2 berapa nak? Dia gampang menjawab karena tangannya masih sempat, masih sampai 3 tambah 2, 2, 3 per 5. 3 tambah 3 masih bisa, 3 tambah 3, itu udah 3 per 5, 6. Begitu 5 tambah 6 bingung dia, tangannya tidak sampai. Nah, ya kan? Ya, itu dia. Karena dia masih berpikirnya secara konkret. Nah, begitu. Terus di K13 pembelajaran kita pendekatannya tematik, ya di SD, Mapel, SMP dan SMA. Tetapi di kurikulum Merdeka kita sudah ke Mapel. Dan jika kita masih betah di tematik, silakan sajikan Mapel dengan cara tematik, tak masalah. Begitu. Ya. Kemudian pada kurikulum 2013 kita selalu dipesankan untuk menyampaikan atau membina karakter siswa. Di mana-mana harus diselipkan karakter. RPP harus yang berkarakter, pembelajaran harus yang berkarakter. Tapi tidak ada waktu khusus yang diberikan kepada guru untuk mengajarkan karakter. Diselip-selipkan saja, kan tidak efektif. Lain halnya dengan kurikulum Merdeka, ada waktu khusus untuk pembelajaran karakter yang dikatakan dengan proyek profil Pancasila, penguatan EP5. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Nah, ini beda atau perbandingan bunyi KD dan CP. Yang sebelah kiri ini kompetensi dasar, yang sebelah kanan adalah fase-fase tadi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang persoalannya yang harus dikuasai oleh guru tersebut adalah pertama, bagaimana cara menurunkan capaian pembelajaran itu menjadi tujuan pembelajaran. Setelah dijadikan tujuan pembelajaran, baru dijadikan alur tujuan pembelajaran atau silabus. Sama itu. Setelah itu, barulah diturunkan lagi menjadi modul. Nah, ada yang saya lupa tadi. Setelah ATP itu, kita bisa membuat prota proses. Tapi di dalam kelas yang penting adalah modul. Gitu. Bagaimana cara efektifnya? Cara paling gampang dalam menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran ini sudah sering saya ulas. Nah, caranya adalah, boleh saya coba mempraktekkan, Bulin? Masih ada waktu? Sangat boleh sekali, Pak. Masih ada waktu kita. Atau dibuka tanya jawab dulu atau macam mana nih? Biar lebih hangat. Boleh? Baik. Ya, silakan. Ya. Sahabat layar negeri, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau boleh diketik di kolom chat. Nanti kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu bagaimana nih teknisnya ya. Iya. Pak Taufik ya. Siap. Oke. Silahkan Bapak Ibu sahabat layar negeri, jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Ada yang sudah raise hand? Assalamualaikum Pak. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini tadi kan perbedaan antara K13 itu. Perkenalkan dulu Ibu, dari mana? Ya Bu. Karena Bapaknya Saya masih... ini Bu, Endah dari SDT Al-Huda. Bisa di open video, biar kita bisa lihat wajah ibunya ini. Oh iya Bu. Dari ini Bu, SDT Al-Huda Bu. Ya, silahkan. Kalau tadi ini kan Pak, kalau untuk penilaian kalau di K13 itu kan pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu kan terpisah. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka itu digabungkan, gitu, Pak. Yang mau saya tanyakan ini Pak,
ketika kita pelaksanaan pembelajaran, sistem penilaiannya itu bagaimana Pak? Karena kan ini tergabung nih. Jadi ketika kita untuk penilaian di akhir nanti, penilaian akhir anak-anak, sistem penilaian kita itu seperti apa Pak? Ya mungkin itu saja Pak. Sistem penilaian nih Pak, langsung lompat nih Pak. Nggak sabar ya. Ya, nggak sabar nih Ibunya nih. Iya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan kepada teknis penurunan CP menjadi ATP. Silakan langsung saja bertanya kepada Bapak narasumber kita. Jika tidak ada, boleh Bapak langsung dijawab atau bagaimana? Baik, saya langsung jawab aja ya. Bu Enda. Bu Enda. Iya Pak. Saya minta tolong sama Ibu ya. Iya Pak. Coba Ibu sebutkan satu tujuan pembelajaran yang masih Ibu ingat. Yang untuk di kurikulum Merdeka nih Pak. Enggak, ke-13 saja. Misalnya untuk tujuan pembelajarannya Pak ya. Ya. Misalnya peserta didik malah apa ya tujuan pembelajaran? Peserta didik. Peserta didik mampu memahami teks eksplanasi deh Pak. Contohnya kita bantu ya. agendanya. Ya, boleh Pak. Peserta didik mampu memahami teks eksplorasi. Eksplorasi. Adakah di dalamnya sikap? Ada kan? Ada Pak, ada. Memahami. Memahami eksplorasi. Ya kan? Memahami. Ada sikap. Adakah di dalamnya pengetahuan? Sangat ada Pak. Iya kan? Ada. Sikap, ada pengetahuan. Keterampilan ada enggak dalam satu tujuan pelajaran tadi? Yang dibacakan tadi. Memahami aplikasi. Memahami teks. Eksplanasi. Itu baru memahami ya Pak ya? Memahami itu bisa kita turunkan itu. Nah, ke prakteknya ya Pak ya? Ya, ada kan? Ketiga-tiganya ada. Iya. Betul. Ayo, ya, sekarang diapakan dulu. Direnung-renungi, ada enggak ketiga aspek di dalam tujuan pembelajaran yang disebutkan Bulin tadi? Bisa Pak. Ada, tiga-tiganya ada. Ada kan? Iya, Itu iya. rata-rata semua tujuan pembelajaran yang kita buat seperti itu. Ada semua sikap atau keterampilan. Kalau misalnya bisa sekali nilai, kenapa harus dipisah-pisah? Ya kan? Nah, bagaimana cara penilaiannya? Ya sudah sekali nilai saja di dalam kurikulum Merdeka apa tadi. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka penilaian itu ada dua sebenarnya. Formatif, sumatif. Formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Ya, kalau sumatif di akhir materi, di akhir pembelajaran, sama seperti K13. Ibu nanti akan pakai metode cara menilai K13, silakan. Ada penilaian harian, penilaian tengah semester, enggak apa-apa, sama. Tapi sekali nilai aja, enggak perlu dibedakan sikap pengetahuan segala macam. Karena dalam TP yang kita buat itu sudah mencakup semua. Gitu. Seperti KTSP dulunya. KTSP kan seperti itu, sekali nilainya selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya. Ya, oke, sip. Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu, pasti ada lagi. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita langsung lanjut ke teknis deh Pak. Nanti di teknis mungkin akan banyak pertanyaan ini Pak. Iya. Itu Pak Ruby Ayunas lagi ngangkat apa nih? Angkat tangan. Silakan Bapak. Pak Ruby Ayunas dari Inhu ya. Silakan. Ya. Makasih Pak atas waktunya Pak. Saya ingin menanyakan apa tekniknya Pak untuk memudahkan dan ATP KCP itu Pak? Bisa diulangi lagi Pak? Terus Untuk menurunkan ATP KCP itu Pak. triknya ya, cara gampang. Ini nih yang bakal kita lakukan nih Pak ya. Ya. Oke, siap. Kita mulai aja ya. Ya. Terus silakan Pak. Kok jadi 8 detik jadi 20 detik jadinya?
Nanti apa pas bacanya itu nanti bisa dipindahkan apa? Sudah. Silakan lanjutkan aja Pak. Bagaimana? Jadi nggak sabar nih pesertanya nih untuk bagaimana nih cara menurunkan CP nih Pak. Oke, siap. Udah langsung aja ya. Langsung Pak, gas. Baiklah, gas full. Oke, saya izin tutup layar dulu. Ini gimana cara tutupnya nih, Bulin? Kok saya jadi bego gini nih? Halo. Ya, silakan. Sinyal ada gangguan juga, Pak. Ada gangguan, Pak ya? Ya. Sudah selesai pertanyaannya? Sudah, Pak. Sudah. Bentar Pak ya, saya coba buka apa bahan dulu. Nah, oke. Cara pertama adalah yang trik gampangnya. Pertama buka dulu CP-nya. Yuk, sama-sama yang lain juga kalau mau coba, mau praktekkan. Pak Ruby kalau misalnya berada di rumah, di depannya ada laptop, silakan buka CP-nya. Capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau saya ini nih, saya coba buka. Nih. Ya, kan ini? Ya, Pak. Betul. Nah, sekarang kita akan mau mencoba menurunkan mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia, Pak. Ini aja lah ya, bahasa Indonesia. Ya. Nah, ingat, bahasa Indonesia jangan sampai salah ambil. Ya. Lihat di poin D, capaian pembelajaran bahasa Indonesia setiap fase. Fase A untuk kelas 1, kelas 2, ini kan jelas di sini. Jangan sampai yang diambil fase A-nya untuk pendidikan khusus. Nah, itu gawat. Jadi bawah. Sekarang saya coba ke fase B aja ya. Fase B kelas 3, 4. Nah, fase B ini ada berapa elemen nih? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Saya coba yang paling panjang ini ya, elemen B. Saya kopikan seperti ini. Nah, kemudian saya buka dulu Word. Saya buka dulu Word. Sudah tampil belum ya? Belum nampaknya. Belum. Mana dia nih? Nah. Oke, kita dilihat di sini. Desain. Layout ya, layout. Saya panjangkan landscape. Nah, mapelnya apa tadi? Tulis mapel. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Terus apa lagi? Fase. Fase apa tadi? Fase B. Ya, B. B sudah. Terus setelah fase B apa lagi? Kalimat CP ya. Kalimat. Ya. Tunggu. Elemen dulu, elemen. Tadi elemen apa, Bulin? Ingat? Yang di copy tadi, Pak. Membaca dan memirsa Berbicara. ya. Oke. Membaca dan memirsa. Terakhir kalimat CP. Apa itu? Capaian Pembelajaran. Nah, ini dia. Nah, saya perbaiki dulu. Kita jadikan, gabungkan jadi satu. Bisa dilihat ini ya sekarang? Bisa, Pak. Nah, oke. Nah, terus biar gampang saya gabung-gabungkan dulu. Sabar ya. Ya, Pak. Silakan kalau mau coba, bisa dicoba. Jadi kita bisa sekalian, nanti kalau ada masalah tanya saya. Ya, bisa Bapak Ibu sekalian dicoba di laptopnya atau di perangkatnya. Iya, Bu, masih dibuka ini, Bu, laptopnya. Dah. Nanti saya ulang ya. Dah, sampai di sini oke? Bisa dipahami? Nah, ini kan ngopi-ngopi aja ya, bisa lah. Oke, Pak. Nah, dah, kemudian peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang apa tuh? Kehidupan sehari-hari, teks narasi. Mana titiknya? Sampai di mana titiknya? Sampai di fase ya, Pak ya? Elektronik. Elektronik. Kita enter aja gampang. Nah, terus mana lagi titiknya? Sampai di Fase. fase. Informatif.
Pasif, Informatif. Pak. pasif, Pasif. pasif, Enter lagi. Ya. Informatif. informatif. Terus informatif. Ya, Kita enter lagi. Gitu aja repot. Apa lagi? narasi, Narasi. Sudah, enter lagi. Terus habis. Bis. Nah, kalau kita lihat, ini kalimat CP ini kan antara yang pertama, yang ini dengan ini kan udah beda tuh. ya, Nah, kan beda semua tuh kan. Pertama, Ya, Pak. peserta didik mampu memahami pesan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, puisi, anak. Nah, yang di bawah juga seperti itu. Kemudian ingat, langkah berikutnya, pisahkan antara konten dan kompetensi. Konten apa artinya? Isi ya Pak ya. Isi atau materi. Kompetensi? KKO. Gitu aja. Ya kan, KKO atau hal-hal yang kita ingin dicapai anak. Kita lihat. Di sini mana yang kompetensi? Mana saja yang kompetensi mana saja di kalimat ini? Memahami kompetensi ya Pak. Memahami. Memahami kan? Kita kasih warna, maunya warna kuning kita kasih kuning. Terus kontennya apa? konten, Materinya apa? Pesan dan informasi. Nah, itu kan kita kasih warna hijau. Sudah selesai satu. Yang kedua, membaca, Membaca. membaca konten, konten. ya, Nah, terus kompetensi? Kata-kata baru Dan dengan pola pola komunikasi komunikasi. huruf yang pasti. Nah, itu dia dan seterusnya ya. Selanjutnya kita biar lebih gampang, kita bikin kolam. Kalau di Kampung Anggi kolam itu gelap. kelam, Ah, kalam tuh Pak. Kalam. Belum. Kalau di Kampung Pak Ruby, OB. Jadi kalimat apa? CP. Terus kompetensi. Kompetensi, Terus konten. Terus kalimat tujuan Ini bisa diulang. pembelajaran. Nah, sekarang kalimat CP-nya Pak. Kita kopikan ini. Kopikan, masukkan di sini. Menit lagi. Masukkan di kompetensi juga, di konten juga. Sampai situ paham? Aduh. Paham kan? kok sama isinya Pak? Sabo, saudara. Sabo. Nah, sekarang kompetensi apa di sini? Memahami kan? Memahami. Apa warnanya? Kuning. Selain warna kuning dibuang. Selain warna kuning dibuang. Konten apa warnanya tadi? Hijau, Selain warna hijau dibuang. Sudah. Ya kan? Nah, terus konten ini kan masih nyatu nih dipilah-pilah. Pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, satu konten. Ya kan? Ya, Bu. Terus apa lagi konten berikutnya? Teks narasi. Teks narasi di enter. Puisi dan anak dalam bentuk cetak. Nah, berarti semuanya ini pesan dan informasi dalam bentuk cetak. Puisi anak dalam bentuk cetak dan elektronik. Teks narasi juga dalam bentuk cetak dan elektronik kan? Nah, seperti ini. Iya, Pak. Nah, ini kalau kita gabungkan ini jadinya. Penting banget. Ya kan? Nah, terus puisi anak juga seperti itu. Nah, itulah. Jadi berapa konten? 3. 3, Oke. Memahami itu bisa diukur enggak? tidak, Memahami belum? Nah, silakan diturunkan. Karena tidak bisa diukur, maka kita turunkan. Apa tanda anak memahami? Mampu mengidentifikasi ya Pak. Mengidentifikasi boleh. Mengidentifikasi boleh. Apalagi? Membedakan,
Menyebutkan. Nah, menyebutkan berarti di atas tuh kan, Menyebutkan. Nah, terus apa lagi? Menyimpulkan, Pak. Boleh menyimpulkan, menemukan, sebutlah sebanyaknya. Sudah, dan seterusnya. Gampang, setelah itu tinggal kawinkan antara konten dan kompetensi. Nah, contoh. Nih, saya kawinkan. Pertama menyebutkan. Jadi, peserta didik mampu menyebutkan pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari. Itu kan? Jadi satu. Misalnya setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu menceritakan kembali, menyebutkan kembali pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari. Jadi satu. Susah enggak tuh? Gampang kan? Gimana susahnya? Ngapain harus 2 bulan belajar kurikulum? Yang kedua, mengidentifikasi. Itu lagi. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan lain sebagainya. Kalau ini sudah bisa, yang cara gampang ini bisa, barulah kita sempurnakan dengan formula ABCD. Audien, behavior, dan lain sebagainya. Saya lupa itu. Terus apa lagi? Baru kita coba menerapkan teori konstruktivisme di dalamnya. Yang penting ini dulu dasarnya. Gimana Pak Ruby? Ada jelas? Jelas. Silakan. Jika di sini boleh bertanya ya Pak? Halo. Silakan ya. Halo Pak. Halo juga. Ya, itu format yang barusan Bapak buat itu tuh memang seperti itu bakunya, Pak. Formatnya. Kalau misalnya di kurikulum Merdeka, di platform Merdeka Mengajar, itu ATP-nya sih beda-beda. Nah, ada format baku. Judul kolomnya, Pak, memang seperti itu. Itu saya yang bikin, Pak. Tidak baku ya Pak ya? Ya, tidak baku. Enggak, kalau baku mau dibuat kayak gini gitu loh, Pak. Tidak apa-apa, nanti Bapak akan melihat hubungannya. Jadi produk topik gitu kan. Jadi nanti dia dia akan berkaitan dengan Bu Lin? Ya, ATP, alur tujuan pembelajaran. Iya. Berkaitan dengan alur tujuan pembelajaran, berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dan proses. Nah, dia jadi satu kesatuan ini. Nah, jadi ini sederhana. Dari sinilah baru nanti kita bisa membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini maksud saya. Ini kan baru satu TP dari satu elemen. Bahasa Indonesia itu kan banyak elemen. Katakanlah ini dapat 20 misalnya tujuan pembelajaran nanti ya. Ya kan? Ya. Di elemen lain juga 20, di elemen lain ada sekian 10 juga. Mungkin dapat 30-40 TP di dalam semua elemen. Kan gitu. Tugas berikutnya kita adalah konten. Ini konten kan? Ya. Konten ini atau materi ini kita ambil, kita kumpulkan semua. Kita kumpulkan jadi satu, kita bagi lagi. Mana yang untuk kelas 1, mana yang untuk kelas 2, kita kelompok-kelompokkan. Setelah dikelompok-kelompokkan, diurutkan. Ini yang pertama kali diajarkan, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian dibagi waktunya. Itulah dia membuat TP. Nanti akan saya praktekkan. Membuat alur tujuan pelajaran atau membuat silabus. Susah? Tidak. Berarti jumlah bayang nih Pak. Coba deh kita satu lagi kita turunkan gimana Pak kalimat TP-nya. Oke. Siap. Ayo, saya tidak akan banyak ngomong ya. Nah, silakan. Siapa yang mau coba? Nih. Berarti jumlah tujuan pembelajaran sebanyak jumlah konten lah ya, Pak? Oh, bisa lebih. Satu konten bisa 2-3 tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini misalnya yang tadi, peserta didik mampu menyebutkan pesan informasi tentang kehidupan sehari-hari. Ya, di modul ini bisa kita turunkan lagi. Kalau dulu ada IPK, indikator pencapaian kompetensi, ya kan? Ini bisa kita turunkan. Kenapa bisa diturunkan? Menyebutkan pesan informasi tentang kehidupan sehari-hari kan ini belum jelas. Ini masih global. Pesannya apa, informasinya apa, itu masih bisa kita pecah lagi. Masih luas lagi pengertiannya, Pak. Masih luas ya. Itu tergantung siswa kita nanti.
Yang tahu diri itu adalah diri, kan gitu pengajian Pak Ruby ya. Kalau enggak, kan gitu. Yang tahu wali adalah wali, yang tahu kelas kita ya gurunya. Yang tahu kedalaman segala macam ya kita tentukan. Itu orang tasawuf tuh kalau salah-salah apa gila. Langsung kaji ya. Itu. Panglima Kumbang saya itu Pak. Gitu ya. Iya Pak. Siap. Nah, oke. Terima kasih informasinya Pak. Iya siap. Sama-sama moga manfaat. Udah, Bulin, silakan saya kembalikan ke Bulin. Mau dicoba lagi terus seperti apa? Dikembalikan ke saya ya. Ya, gimana? Mau dilanjutkan atau satu lagi atau kita demokan cara membuat ATP itu seperti apa? Baik, mungkin kita lemparkan lagi kepada sahabat layar negeri. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sampai di sini. Ini kemana elemennya? Mungkin gitu kan? Nanti Kalau saya memang maunya mau diturunkan lagi. Oh, yang diturunkan lagi nih Pak. Jadi sangat antusias peserta didiknya. Biar sampai ke penghujung. Kita. Oke, siap. Ya, bolehlah kita turunkan ya. Ya Pak. Oke. Saya coba share screen lagi ya. Satu lagi. Nah, ini adalah LK yang saya siapkan. Nanti saya bagilah. Di beberapa kegiatan saya selalu pakai LK ini. Dan ini sudah saya bagikan juga ke kawan-kawan BGP. Terakhir saya dengar mereka ada yang pakai walaupun tidak mengakui itu punya saya. Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Yang penting saya sudah berbuat. Nah, ini dia LK-nya. Ini LK pertama tadi ya Pak Ruby ya. Ini kalimat CP, materi inti, kompetensi, kalimat TP. Paham ya yang tadi? Ini dia isinya. Kemudian LK kedua ini, alur tujuan pembelajaran. Caranya seperti apa? Ya tinggal masukkan, dialurkan. Nah, supaya lebih jelasnya, lebih kurang seperti ini. Sebentar, saya carikan contohnya untuk Pak Ruby dan kawan-kawan. Pak Ruby ini orang petik Inhu nih, Bulin. Masya Allah. Saudaranya Wakil Bupati Inhu. Biasa ya Pak ya? Orangnya rendah hati. Contoh Bambang ini hebat nih. Nah ini saya hapus dulu lah. Ini sudah saya abrik. Di mana beli tanjaknya Pak? Mantap Pak. Alhamdulillah. Ini tanjak siap Pak? Iya ya. Ya siap. Sambil menunggu apa slide-nya. Iya. Berbahasa basi kita ya. Nah, ini saya saya share lagi. Udah kelihatan belum? Pasti belum karena belum ditampilkan. Nah, ini. Ingat, tadi saya kasih informasi. Langkah berikut yang kita lakukan adalah semua konten kita jadikan satu. Katakanlah kita sudah buat konten atau materi, kemudian sudah kita buat tujuan pembelajarannya. Paham sampai di situ? Ya Pak. Ya. Tadi kita membuat TP, ya kan? Kan kita bagi mana konten, mana materi. Mana konten, mana kompetensi. Ya kan gitu? Ya. Sekarang semua konten yang sudah kita bagi, kita jadikan satu. Inilah hasilnya. Contohnya seperti itu. Materinya. Inilah materi. Dalam satu CP tersebut kan banyak elemen tuh. Banyak materi, banyak TP yang sudah kita turunkan dengan cara tadi. Ya kan? Ya. Kemudian kita kumpulkan semua konten yang di kotak tengah tadi. Nah, inilah dia jadinya. Bisa dipahami? Oke. Ini kan masih masih nyatu semua. Langkah berikutnya adalah kita lihat dulu alokasi waktunya berapa. Alokasi untuk bahasa Indonesia itu berapa? 1 tahun itu berapa? 2 kali 35. Ya, 1 tahun itu berapa JP? Nih, bentar. Ya, saya tutup ya. Kita buka dulu slide-nya ya. Muatannya belum masuk, Pak. Iya, nih. Nih. Nah, ini contohnya.
Ini kelas 1. Bisa dilihat? Bisa Pak. Tuh. Bahasa Indonesia berapa? 216. 216. 216. 216. Kalau kelas 2? Kelas 2 252. Beda. Makanya harus dibagi dulu. Mana yang untuk kelas 1, mana yang untuk kelas 2 karena dia tidak sama antara kelas 1 kelas 2 JP-nya. Kecuali kalau misalnya di kelas 3 sampai 5 JP bahasa Indonesia sama 216 per tahun. Ya kan? Kalau di kelas 1 kelas 2 JP-nya beda-beda nih. Kelas 1 200 kelas 1 200 berapa? 216. Nih. 216. Nah, ya, kelas 2 252. Kan beda. Kalau misalnya kelas 3 sampai 5 itu sama. 214 semua, 216 semua. Jadi maksud saya untuk kelas 1, kelas 2 itu kan beda-beda waktunya, makanya di sini harus kita pisahkan mana yang untuk kelas 1 ini semua, mana yang untuk kelas 2. Paham? Berdasarkan materi ya Pak ya? Berdasarkan materi. materi ya, bukan pada TP-nya ya Pak? Bukan. Ya materinya ini mana yang untuk kelas 1, mana yang untuk kelas 2. Karena ada kalanya jam pelajaran per tahun itu beda-beda. Sementara kita menurunkannya per fase. Satu fase 2 tahun. Bisa dipahami kan? Nah, ini katakanlah yang saya hitamkan ini adalah untuk kelas 1 misalnya. Yang di bawahnya JP untuk kelas 2 misalnya. Nah, berarti untuk kelas 1 berapa JP tadi? Ya, 216 JP. Yang untuk kelas 2? 252. 252. Ya. Apa ini? 252 JP. Nah, kok hilang dia ya? Di atas 216. 216. Saya Bapak masih pada PPT apa ya? Alah. Masih pada PPT ya? Iya. Belum ke Microsoft Word-nya, Pak. Oke, saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Sudah? Belum kelihatan. Oke, sudah kelihatan, Pak. Yang saya hitamkan ini adalah misalnya ini yang merah kan lah. Adalah untuk kelas 1 misalnya. Ya. Dapatlah 216 JP. Yang saya hitamkan ini adalah untuk kelas 2. Dapatlah 25 JP. Ini yang dibagi 216. Ini bagi ini berapa? Kebagian berapa? Misalnya kebagian 30 JP. Bagi habis, jangan sampai bagi rata, bagi habis. Berarti kalau bagi habis ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ini misalnya berapa sampai jumlahnya ini habis 216. Sampai situ bisa dipahami? Iya, bisa, Pak. Kemudian kita lihat ini 30 JP ya. Kita lihat mengidentifikasi dan menjelaskan instruksi lisan. Apa TP yang tadi kita turunkan? Yang tentang ini. Katakanlah misalnya TP-nya adalah ini. Misalnya ini adalah TP-nya. Dari kotak yang kita buat tadi kan? Iya, Pak. Oke. CP, konten, kompetensi, sama TP. Nah, kan kita adu lagi. Ini sudah kita tulis. Ini berapa JP? 30 JP. Bagi lagi. Misalnya dapat di sini adalah 15 JP. Yang bawah dapat berapa? 15. Tidak harus bagi 2 ya, Pak ya? Tidak. Itu tergantung kedalaman materi dan minggu efektif juga. Ini kan kalau 15 JP kan kebanyakan ini. Ini bisa kita turunkan lagi di PK-nya tadi. Di indikator pencapaian tujuan pembelajaran di modul. Nah, turunkan lagi tujuan pembelajarannya. Nah, ini kalau sudah selesai ini kita urutkan mana yang pertama kita ajarkan, mana yang kedua, yang ketiga. Ini juga ada nanti urutannya ke bawah kan. Ini kan ada nih. Nah, apa? Yang gitu. Ini juga ada. Nah, kayak gitu tuh. Ini misalnya berapa JP? 15 JP misalnya, ya. Kayak gitu ya, paham itu? Iya. Nah, JP, JO bulan. Ini juga seperti itu. Nah, ini dibagi misalnya berapa? 8 JP.
Ini di bawahnya berapa? 7 JP. B. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita hitung, kita urutkan mana pertama kali kita ajarkan, kedua, ketiga. Misalnya yang pertama kali kita ajarkan adalah yang ini. Berarti dia kelas berapa tadi? Kelas 1. Kelas 1, semester 1, pembelajaran pertama. Itu dia. Bisa dipahami itu? Bapak. Nah, Penomorannya bagaimana, Pak? Penomoran ini sebenarnya kita aja ya, tidak ada aturan. Semester 1 pembelajaran 1. Ya, tapi kalau saya sudah seperti ini. Kelas 1 pembelajaran 1, semester 1 pembelajaran pertama. Atau misalnya kelas 1 pembelajaran pertama, tidak masalah. Nah, yang kedua lagi misalnya, yang kedua adalah kelas 1 semester 1 pembelajaran 2. Jadi tidak ada aturan baku ya, Pak ya? Tidak ada merdeka di situ. Nah, yang ketiga misalnya lagi ini, misalnya ketiga berarti apa bunyinya? 1.1.3. Yang keempat misalnya ini berarti 1.1.4. Oke. 1.1. Lagi Di bawah deh. gara-gara ilit nih. 1.1.4. Nah, dah. Nah, ini sudah berurut. Berarti 1.1.1 Kita pindah ke atas. pindahkan, kopikan di sini. Ya. Di sini kan? Nah. Ya kan? Ya. Kemana pula ini belum apa ya? Sorry. Pindahkan, kopikan ke. Saya rasa tadi sudah apa ini? Sorry, maaf. Sini. Kopikan ke LK yang saya bilang tadi nih. Nih, sini kan? Nah, copy pastekan di sini dah. Nampak? Nih. Ya, Pak. Nah, tinggal masukkan kontennya apa tadi. Ambil aja dia apa. Kontennya apa tadi? Kontennya kalau saya tidak salah adalah mengidentifikasi instruksi lisan. Nah, kopikan ke sini kontennya. Kompetensinya adalah memahami tadi kan, tulis lagi. Kan tinggal copy aja. Ya. Nah, kemudian apa turunannya? JP-nya berapa tadi? 30. Dimensi profil Pancasila apa yang terkait dari 6 dimensi di sini? Belajar menganalisis informasi. Berarti apa itu? Cermat, kritis. kritis. Ya? Nah itu boleh juga. Sudah gampang tuh. Jadi kalimat tujuan pembelajaran setelah kita urutkan, pindahkan aja ke sini semua sampai akhir pembelajaran dah selesai dah. Itulah ATP Pak Ruby. Iya, Pak. Yang paling inti tadi adalah menurunkan TP itu yang agak lama. Kalau bisa Pak kasih barang yang udah jadi itu Pak, mau dipelajari lebih dalam lagi Pak. Itulah. Aduh. Jadi komponennya tidak baku atau bagaimana Pak komponen untuk ATP? Komponen ATP itu yang ya kalau kita lihat Bu ya, kalau komponennya baku sih, cuma kalau kita lihat di platform Merdeka Mengajar, formatnya yang tidak baku. Formatnya tak baku. Macam-macam itu ya, cara orang melakukannya. Tapi di dalamnya ada kalimat TP, konten, kompetensi. Terserah kita mana yang gampang. Oke. Kalau kita yang pakai yang punya Bapak ini karakternya nih kira-kira apa nih Pak isinya? Nah, kalau karakter atau potensi sekolah, kira-kira dalam kita mengajarkan tujuan pembelajaran pertama ini apa potensi sekolah yang mendukungnya? Potensi apa yang ada di sekolah yang bisa mendukung kita dalam mencapai tujuan pembelajaran? Contoh, tujuan pembelajaran kita adalah misalnya siswa mampu menyelenggarakan sholat jenazah. Nah, apa potensi sekolah misalnya? Potensi sekolah misalnya ada guru agama di situ, ada musola. Ada musolanya. Nah, itu potensi kan. Kemudian juga ada manekin atau boneka untuk praktek dan sebagainya. Nampak. Kemudian tujuan pembelajaran misalnya siswa mampu menyimak dengan baik. Ya kan? Apa potensi sekolah? Di situ ada labor bahasa, di situ ada audio, medianya, visual dan sebagainya. Itu aja. Nah, itu sudah gampang. Setelah ini selesai kita kerjakan, yang LK berikutnya adalah LK 3, menyusun materi aktivitas dan jam pelajaran.
Elemennya apa? Tinggal kita ambil dari tadi. Materinya apa? Kita ambil. Aktivitasnya apa? Misalnya diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Dan kemudian waktu. Itu isi semuanya. Nah, itulah materi, aktivitas, dan jam pelajaran. Jika kolom aktivitas ini kita hilangkan, dia akan berubah menjadi prosem dan prota. Jadi selesailah perangkat ajar kita. Bukan perangkat ajar, ya perangkat ajar, apa istilahnya itu ya? Iya, Perangkat Pak. Pak. Ya. Dokumennya selesai. Ya. Nah, setelah ini kita tinggal bikin apa aja lagi, modul aja lagi. Sederhana. Jadi tidak perlu pergi ke Pekanbaru bayar pas 1,5 juta untuk belajar ini. Ini ada pertanyaan nih Pak. Silakan. Pak Ruby oke ya, sip ya. Siti Aminah ya. Silakan. Dari Ibu Siti Aminah katanya ini, apakah ada ekskulnya Pak? Apakah khusus pula gurunya? Nah, ini pertanyaan. Ekskul, ekstrakurikuler. Iya. Kalau ekstrakurikuler Bu, sama seperti K13 tetap ada, ekstrakurikuler tidak berubah. Yang berubah itu adalah sekarang ini kita melaksanakan P5, penguatan, apa kepanjangannya, penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu antara proyek penguatan profil Pancasila dan ekskul itu beda. Ekskul sama seperti yang lama. Kalau proyek penguatan Pancasila itu muaranya adalah 6 dimensi profil Pancasila. Jadi seperti ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ibaratnya adalah suatu kegiatan, suatu proyek yang dilakukan oleh anak, tapi penilaiannya berdasarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Contoh misalnya ya, ini kopi. Oh, gelasnya tidak kelihatan. Simsalabim. Nah, ini gelasnya. Ya. Nah, ini kopi. Nah. Anak diminta membuat proyek, ini contoh ya, membuat proyek bagaimana membuat kopi. Mengaduk kopi, membuat kopi ya, menghidangkan kopi, membuat kopi lah. Nah, siapkan air panasnya dulu. Nah, ya, dia berkelompok ya. Ketika anak membuat kopi, kita buka 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi pertama apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya. Atau apa kalimatnya? Kayak gitu ya, bertakwa. Di dalam dia membuat kopi, nampak enggak dia bertakwa? Nampak? Apa tandanya? Dia baca doa, misalnya di dalam membuat kopi. Nah, berarti itu nilainya sudah mulai berkembang atau sudah berkembang. Nah, Mandiri. Mandirinya nampak enggak? Nampak Mandiri. misalnya. Dia masak air sendiri tadi, Pak. Nah, masak air sendiri berarti nilainya adalah sudah berkembang. Kalau belum nampak berarti belum berkembang nilainya. Penilaiannya berdasarkan 6 profil dimensi. Ya, ini proyek dinilai berdasarkan 6 dimensi. Karakter. Jadi apa susahnya kalau seperti itu? Semua yang ada di lingkungan bisa kita jadikan proyek. Sawit yang ada di sekolah kita bisa kita jadikan proyek. Turunkanlah dari turunkan dari tema yang sudah ada, yang ada 5 tema, dari 7 tema 5 SD, dari sana diturunkan. Apalagi sampah banyak di sekolah kita itu bisa dijadikan sebagai proyek, tinggal turunkan judulnya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi ekskul dan proyek berbeda. Oke. Oke, itu Bu Siti Aminah tadi ya. Ini ada juga pertanyaan ini. Terima kasih Pak Taufik Bambang. Sama-sama Pak. Belum ditutup lagi kan? Iya, siap. Bolehkah P5 dibuat sesuai dengan buku kurikulum Merdeka, Pak? Soalnya saya lihat di buku kelas 1 ada juga proyeknya, Pak, atau sesuai dengan tema yang tersedia di P5. Nah, itu tadi pertanyaan dari Ibu Ayu Supar. Bolehkah P5 dibuat sesuai dengan buku kurikulum Merdeka? Soalnya saya lihat buku kelas 1 ada juga proyeknya. Jadi mohon dibedakan proyek P5 dengan proyek di kelas. Ya. Itu dia ya. Kalau di buku itu adalah proyek di kelas kan, Bu Lid? Iya, benar. Nah, proyek based learning. Nah, sementara kalau proyek based learning itu kan bukan ke karakter ujungnya, ke keterampilan. Kalau P5 itu muaranya ke karakter. Nah, jadi yang lebih aman silakan download aja itu semua di platform Merdeka Mengajar, ada di situ semua. Kalau pertama-tama ini kita masih ragu. Yang penting di dalam melaksanakan proyek itu mulai dari pengenalan,
pelaksanaan sampai 4 tahap itu. Nah, itu bisa dilihat dan tinggal pakai kalau di platform Merdeka Mengajar. Demikian. Luar biasa. Ini juga ada pertanyaan nih Pak ya sebelum kita akhiri. Ini udah banyak sekali pertanyaan nih. Yang saya tanya yang belum paham Pak, ini boleh di sekaligus aja nih dari Bu Harisa sama Ibu Nia Deslania. Ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan CP kelas 1 sama CP kelas 2 ya? Lalu ada juga nih pertanyaannya, apa boleh CP diganti Pak? Oke, langsung ya. Kalau CP itu dalam satu fase belum bisa dibedakan ini untuk kelas 1 kelas 2. Kita bisa membedakan setelah kita turunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Ya kan? Setelah diturunkan materinya baru bisa kita bedakan ini untuk kelas 1 kelas 2. Dan Bapak Ibu, materi itu sama. Apakah itu K13, KTSP, Merdeka, materi itu juga tidak akan berubah. Kalau kita belajar ZAT misalnya di kurikulum 2013, di sini juga ada ZAT. Tidak berubah materi itu. Jadi artinya kalau kita sudah biasa ngajar di K13, misalnya di kelas 2, kita pasti tahu loh, ini untuk materi kelas 2. Ini untuk kelas 1. Walaupun kita tak tahu kelas 1, tapi sepanjang kita tahu kelas 2, kelas 1 pasti bisa teridentifikasi. Misalnya ada 10 nih, 10 materi. Kita bisa mengidentifikasi, oh ini 5 materi kelas 2, yang lain pasti kelas 1. Nah, di sana kita bisa tahunya membedakan mana kelas 1, kelas 2. Tetapi di dalam CP itu masih global. Ada kalanya juga materi kelas 1 ini bisa diulang lagi di kelas 2 untuk pendalaman, tapi TP-nya tentu lebih dalam. Nah, kalau contoh, misalnya di kelas 1 kita membacakan dongeng ke anak. Kelas 2 mungkin anak baca sendiri. Nah, jadi saling berkaitan. Demikian mungkin Bu Lin, kalau kurang puas silakan ditanya. Boleh. Ini ada lagi nih Pak terkait dengan materi kita hari ini dalam membuat modul dari Ibu Desmarita. Kita membuatnya per TP atau konten, nah gitu Pak. Jadi dalam membuat modul, apakah kita membuatnya itu per TP atau per konten? Saya sarankan per konten. Kalau per TP sama dengan RPP biasa itu. TP-nya banyak, berarti banyak modulnya. Kalau per konten, satu konten mungkin di dalamnya ada berapa TP, sekali jalan aja. Ya kan? Misalnya ada 10 TP konten, berarti 10 modul cuma. Tapi kalau misalnya kan konten itu berasal dari TP itu berasal dari konten. Nah, satu konten misalnya ada 10 TP. Nah, kalau berdasarkan TP ada 5 konten kalilah 10, 50 itu modul. Banyak kali. Makanya saya sarankan per konten ya Pak ya, per materi ya Pak ya? Ya, per materi. Jadi intinya Pak ketika kita menurunkan dari CP sampai ke ATP itu kita tidak memandang elemen lagi ya Pak ya? Yang kita pandang adalah materinya. Materi lagi itu dia sudah nyatu dah. Jadi sekarang silakan diambil, tidak masalah lagi dari platform Merdeka Mengajar karena kita sudah tahu datangnya dari mana. Kalau perlu nanti ambil dari platform Merdeka Mengajar, preteli satu-satu, pelajari ini datangnya dari mana. Gitu. Baik, ini pertanyaan juga nih Pak. Bagaimana Pak? Sekarang udah ada CP Permen 033 yang baru ya Pak ya. Terus kita yang bagi mandiri berubah. Ini kita mau mengadopsi dari yang PMM, tentu CP-nya sudah berubah pula. Nah, ini bagaimana solusinya nih Pak kira-kira Pak? Memang itu ada beberapa keluhan termasuk dari sekolah binaan saya di Siak tadi Japri juga. Pak gimana nih IPAS kami? Kok beda dengan CP? Jangan kan itu CP kok beda sekarang dengan buku gitu ya? Dengan buku ajar. Ya udah sekarang enggak masalah. Pedomani CP. Jangan pedomani buku. Kalau kita lihat buku ajar itu bahkan ada yang dicetak 2021. Nah, jadi lebih bagus kita ke CP. Kalau buku menyesuaikan, jangan sampai CP menyesuaikan buku. Buku yang menyesuaikan CP. Jangan pakai paradigma lama, mana yang lebih dulu soal atau kisi-kisi. Iya. Itu. Yang menjadi tolak ukur kita dalam pembelajaran adalah CP ya Pak? CP, itu yang ditetapkan oleh pemerintah.
CP tidak mungkin berubah, buku bisa berubah, disesuaikan. Gitu. Dengan materi malam ini, insya Allah nih para peserta bisa buat modul sendiri nih Pak, mudah-mudahan ya. Ya kalau ya, insya Allah, amin ya Allah. Satu lagi pertanyaan boleh Pak, sebelum Ya, kita boleh. akhiri pertemuan Boleh. ini. Ini ada untuk dari Ibu Eka Septrina. WK dari mana tuh? Ini dari SMP Bu Septrina ya. Ya, kalau nggak salah ini. Assalamualaikum Pak, izin bertanya untuk perhitungan JP untuk P5. Apakah ketika tim fasilitator proyek melakukan persiapan penyusunan kerangka proyek masuk hitungan JP atau dihitung hanya saat murid mulai dilibatkan dalam proyek? Kalau tim fasilitator kerja itu belum jatuh hitungan JP-nya. Itu persiapan guru kan. Yang hitungan JP itu dimulai ketika ada semacam interaksi pembelajaran. Gitu. Jadi silakan nanti diambil JP yang sudah diberikan oleh pemerintah, misalnya ada 252 JP per tahun, bagi dua dulu. Karena ada dua tema. 250 berarti 126 kan? 126 yang kita bagi. Iya. Ya enggak? Karena dia 252 1 tahun. Sementara dalam 1 tahun itu ada 2 tema atau 2 judul. Itu dibagi 2 dia. 126 1 semester. 126 itu yang kita bagi dengan minggu efektif segala macam untuk pembelajaran 1 semester. Dapatnya nanti mungkin ada 3 kali pertemuan ya kan dalam 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu ada 2 jam, ada 3 jam, terserah. Atau nanti mau diborong sistem blok enggak apa-apa di akhir semester enggak apa-apa. Atau dari Sabtu aja proyek enggak masalah, terserah kita. Nah, demikian. Nah, kemudian juga untuk yang koordinator dari proyek ini, seandainya JP sertifikasinya kurang, itu diakui 2 JP untuk sertifikasi. Ya. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan lagi. Kalau sudah jelas, ya mudah-mudahan sudah jelas. Ya ini yang mungkin ada teman-teman yang masuk ke ruang diskusi, mungkin ada di bukan ruang WA ya Bapak Ibu ya, tapi di ruang Telegram. Mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin sesi kita kali ini sudah selesai. Terima kasih ini. Oke, tidak ada lagi pertanyaan ya Pak. Apakah ada link absennya Bu? Link absen ada ya. Sertifikat sekalian ya. Nanti kita akan coba di grup di dalam Telegram ya Bapak Ibu ya, yang belum masuk silakan nanti masuk ke ruang grup Telegram kita. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula webinar implementasi kurikulum Merdeka yang ditaja oleh komunitas layar negeri SDN 146 Pekanbaru pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita tutup, boleh di open video dulu biar kita bisa foto bersama. Oke, Bapak mungkin Boleh titip pesan sama Pak Bambang Bu? Ya silakan. Minta kirimkan soft copy yang berhubungan dengan ATP dan JP tadi. Oke, nanti dikirimkan. Yang penting Bapak sudah masuk ke dalam grup Telegram dulu nih. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu peserta sahabat layar negeri, sila di open dulu biar saya bisa foto. Oke. Belum semuanya ini. Kalau Pak Anggi sangat disiplin kalau soal foto, soal makan, soal pulang. Saya kalau tak dikirim filenya, saya jemput ke rumahnya. Dijemput ke rumah Pak TB ya? Iya, betul. Ya, silakan. Oke, open dulu kameranya Bapak Ibu. Saya ingin memfoto wajah Bapak Ibu. Oke. Silakan semuanya. Ini banyak sekali sahabat-sahabat saya ini dari guru penggerak dan calon guru penggerak yang hadir nih Pak TB. Alhamdulillah ya, euforia mereka sangat luar biasa. Alhamdulillah. 104 orang. Tadi udah mengikuti 117 orang ya. Oke, selanjutnya.
Oke. Ini nampaknya bukan Pekanbaru aja ya, ramai ini. Oh, ramai Pak, ini sampai ke di Riau nih Pak. Sebenarnya masih kurang ya Pak. Mudah-mudahan besok euforianya lebih bagus lagi. Nanti akan saya coba ngundang Pak Kepala untuk buka acara di setiap kegiatan ini. Nanti saya usahakan kalau pas momennya mau beliau tuh. Masya Allah. Silakan dilanjutkan ya. Di support dari fasilitator saya ini luar biasa. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensi Bapak Ibu dalam menghadiri webinar implementasi kurikulum Merdeka yang ditajak oleh komunitas kami. Saya menghimbau sahabat layar negeri semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan praktik baik serta webinar yang akan dilakukan oleh komunitas layar negeri di kemudian hari. Kegiatan ini Bapak Ibu bisa lihat pada media sosial Facebook kami, Instagram, YouTube layar negeri. Bagi sahabat yang belum bergabung di dalam grup Telegram kami, silahkan bergabung. Dan terima kasih atas atensinya sekali lagi. Saya Armalina sebagai moderator malam ini mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, Mak. Terima kasih Bu Lin. Terima kasih Bu Terima kasih Amel. banyak. Terima kasih Bu Siti Arofa. Sama-sama Bu. Ada Bu Amel ya? Ada. Amelia. Sebelum ini log saya mau join komunitas layar negeri kami di Telegram. Silakan di kolom chat. Linknya ada di kolom chat. Ya, silakan bergabung di dalam kolom chat. Terima kasih kembali Bu Agus Rianita. Kak Ros. Terima kasih Bu Lin. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Kak Ilin.